Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue pengen sedikit mengulas terkait perjalanan kemarin ke Gunung Lawu, slow hiking ya. Secara garis besar sih perjalanan dari Candi Ceto itu cukup menyenangkan lah ya, karena bisa dibilang gue nggak solo-solo amat. Jadi di tengah perjalanan gue ketemu sama rombongan dari UIN Tangsel sama Boyolali, yang dimana akhirnya mereka nemenin perjalanan gue. Tapi memang sih ada beberapa perjalanan yang gue benar-benar daki seorang diri. Misalnya dari base camp ke pos 1,5, terus dari Boyem sampai ke puncak. Ngomongin soal Gunung Lawu kan identik di masyarakat, banyak cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor. Nah, alhamdulillah sih kemarin perjalanan gue aman ya. Dalam artian gue nggak ngerasa kayak diikutin sama ya apalah itulah, sosok seperti itulah. Tapi memang ada beberapa kejadian yang sulit untuk dijelasin oleh kata-kata. Misalnya kayak kemarin gue di pos 1 ke pos 2. Nah itu gue ketemu sama burung jalak Jawa. Nah kan di Gunung Lawu itu terkenal sama mitos Kiai Jalak, salah satu pengikut Prabu Brawijaya V. Konon katanya pendaki yang punya niat baik akan ketemu sama burung jalak paru gading. Nah si burung jalak ini nantinya akan menuntun pendaki agar nggak kesasar. Nah, mau percaya atau enggak ya terserah. Nah, kalau gue sih nggak terlalu bisa percaya amat. Nah jadi gue ketemu burung jalak paru gading abu-abu ini di pos 1 naik sedikit mau ke pos 2. Nah kebetulan itu gue masih seorang diri mau nanjak. Gue kan ribuh banget tuh kemarin pas naik, tiap baru 3 langkah 4 langkah jalan udah berhenti kan. Malum lah, udah lama gak naik gunung, 3 tahun, terus gak ada olahraga, gak ada persiapan, dadakan banget lah pokoknya itu ke Gunung Lawu. Nah gue ketemu tuh burung jalak di pos 1 mau ke pos 2. Itu unik, jadi kayak mau nuntun gue ke depan. Nah jadi dia ada di depan gue. Nah, gue duduk, dia di depan. Nah, begitu gue siap-siap mau jalan, nah si burung itu terbang, tapi terbangnya nggak jauh, jadi terbangnya dikit-dikit. Gue jalan, gue berhenti, si burung itu juga ikut berhenti. Pokoknya polanya gitu-gitu terus lah. Tapi memang sih nggak full gue ditemenin sama itu burung jalak. Akhirnya sampai pos 2 gue ketemu sama rombongan dari UIN dengan rombongan dari Boyolali, dan gue di sana akhirnya bareng sampai ke pos 5 Gupak. Nah waktu itu kita bikin tenda di Gupak Menjangan, pos 5 naik dikit. Kita sampai di Gupak Menjangan sekitar jam 18.20-an, 15-an lah, sekitar segituan. Nah udah bikin tenda biasalah, kita sarapan. Nah, gua habis sarapan sekitar jam 8-an, setelah bikin tulis-tulisan gitu di buku-buku, ada di video pertama, nanti bisa dicek aja. Nah sebenarnya sih gue waktu itu masih pengen nangkring di luar, pengen ngangetin badan di depan kompor berhubung waktu itu kan kita nggak boleh bakar-bakar ya. Jadi ya gue nggak kalinya pakai kompor, nyalain banget di situ. Begitu jam 9 hujan turun tuh, akhirnya maksa gue untuk masuk tenda. Kebetulan bocah-bocah dari UIN juga itu udah pada masuk tenda. Nah gue masuk tenda pas sekitar jam 9, des hujan turun. Nah gue udah masuk sleeping bag. Nah gue di tenda gue tuh ada gue, si Son sama Yudit bertiga. Jadi tenda gue tuh buat berempat, tapi cuma bertiga waktu itu.
Pas mau tidur, si Son ngedengar ada orang datang ke tenda kita. Ada sekitar 6 orang lah katanya. Nah, ini tuh yang tadi gue bikin tulisan, 6 pendaki misterius. Nah, si 6 orang ini tuh izin ke kita, minta buat neduh. Alasannya karena nggak buat tenda. Nah, ini si Son ngobrol, ini ada 6 orang mau neduh gimana ya, gue sih pakai aja nggak apa-apa. Nah, akhirnya tuh 6 orang neduh, tapi nggak sampai masuk ke tenda, jadi ada di pinggiran tenda. Nah, tapi di situ yang bikin gue agak bingung, agak heran. Ini orang kan banyak banget, ada 6 orang. Mereka mendaki Gunung Lau tapi nggak bawa tenda. Sementara udah jam 9, posisi hujan. Nah, gue mau cek keluar, ya agak-agak jiper juga sih, kan karena posisi kemarin tuh hujan. Jadi agak malas lah, udah mager. Kebetulan gue juga udah masuk sleeping bag. Nah, akhirnya si Black yang ada di depan tenda gue nanya ada apaan. Ya, ceritain lah ada 6 orang gak bawa tenda. Nah, si Black inisiatif pengen minjemin tenda, tapi waktu itu sempat ada perdebatan lah, karena takutnya sih mereka bukan mendaki. Mereka cuman kayak rombongan yang pengen semedi di atas. Tapi ya gue gimana ya, karena gue nggak ngeliat langsung gitu, karena ini ya, tapi gue ngedenger juga sih kayak ada orang-orang ngobrol gitu, tapi gue nggak ngeliat langsung. Gue cuma ngedenger kayak ada beberapa suara ngobrol-ngobrol gitu. Nah, akhirnya setelah ngobrol si Black sama teman-temannya, akhirnya si Black tetap minjemin tenda. Nah, kebetulan pas mau minjemin tenda itu sekitar 5 menitan, pas dicek keluar sama si Son, ternyata si 6 orang ini tuh udah nggak ada, dan si mereka juga nggak pamit gitu. Kan aturan kalau bisanya abis izin gitu, bang izin kita mau tenda, terus kalau kitanya cabut kan biasanya juga izin, oh mas makasih gitu udah ini mereka nggak ada omongan sama sekali. Tiba-tiba pas dicek udah nggak ada aja. Nah, di situ ya kita masih positif tinggi lah, mungkin mereka memang pendaki yang pengen semedi di puncak. Nah, habis itu udah tidur. Nah, sekitar jam 1 gue kebangun tuh, jam 1 hari Rabunya, berarti tanggal 21. Belet kencing. Akhirnya gue keluar, hujan udah berhenti, kencing gue ke belakang tenda. Wah, gue cek kiri kanan, kabut makin tebel, tapi jarak pandang ya sekitar 3 meter 2 meter lah, tebel banget pokoknya, tebel, lebih tebel daripada pas kemarin sorenya, tebel banget. Nah, gue masih penasaran sama yang 6 orang ini, siapa sih yang 6 orang ini tuh. Nah, gue coba sempat keliling tenda sebentar, lihat, gue nggak ngeliat ada bekas-bekas mereka nangkring gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena hujan jadi udah tutup atau gimana, pokoknya gue nggak ngeliat. Nah, gue sebenarnya masih penasaran, masih pengen nyari lagi, cuman karena kabutnya tebal banget, akhirnya gue masuk lagi ke tenda dan gue tidur. Akhirnya gue bangun jam 4. Nah, setelah kebangun jam 4, kebetulan cuaca cerah, kabut udah mulai hilang, dan gue nyamperin tuh rombongan dari Boyolali, si Fajar sama si Muan. Nah, mereka itu kan ngecampnya sekitar 10 meter dari tenda kita ya, ada di bawah, jadi kita agak naik ke atas, mereka ada di bawah. Nah, gue ngajak mereka buat buat summit bareng. Sementara untuk orang dari UIN ini, mereka memang rencana nggak summit karena mereka masih mau sehari lagi di atas. Akhirnya gue bangunin tuh dari si Fajar sama si Muan. Gue sempat tanya, lu lihat nggak semalam ada 6 orang mampir di tenda lu? Mereka bilang nggak ngeliat apa-apa. Jadi gue di situ udah mulai agak curiga. Akhirnya gue naik sama setelah persiapan gue naik sama si Muan sama si Fajar ke atas. Nah, sepanjang perjalanan ke atas gue tuh gak ngeliat ada bekas tapak-tapak gitu. Nama itu kan logikanya sih kalau berenam banyakan gitu kan harusnya ada tapak-tapak. Nah, itu gue gak ngeliat sama sekali. Nah, abis itu singkat kata udahlah, kita sampai di Boyam. Nah, gue lihat di Boyam juga sepi, nggak ada orang. Gue ngeliat cek ke dalam, nggak ada 6 orang itu, 6 apa tanda-tanda 6 orang yang semalam sempat
mampir ke tenda gue. Nah kebetulan di dekat Buim itu juga kayak ada tempat apa itu, tempat semedi kayaknya situ. Nah di situ juga sepi, nggak kelihatan, nggak ada orang. Ya gue sih mikir logikanya kalau mereka naik jam 9 terus semedi berapa turun itu nggak mungkin, soalnya jam 1 malamnya itu badai. Kata si Fajar, kata si Fajar jam 1 jam 2 lah, sekitar segitulah itu badai di Gupak tuh, jadi nggak mungkin kalau turun lagi. Nah sampai sekarang tuh gue masih penasaran tuh siapa itu nama orang itu yang kemarin sempat mampir di tenda. Nah akhirnya gue setelah itu puncak summit, tapi gue waktu itu summitnya dari Boiem ke puncak sendirian karena waktu itu kan kabut, agak gerimis, si Fajar sama Simon ngebawa ponco jadi nggak mau. Akhirnya gue naik sendiri ke atas. Nah perjalanan ke atas ini gue agak deg-degan ya karena banyak percabangan ternyata. Gue kira jalannya cuma satu arah, kayak sebenarnya sih medannya sama kayak Pelawangan di Gunung Selamat, batu-batu gitu. Gue kira jalannya agak jelas gitu, tinggal ngikutin jalan. Ternyata banyak percabangan ke kiri ke kanan. Nah di situ gue panik, sampai akhirnya gue ketemu lagi sama burung jalak Jawa. Nah akhirnya gue ngikutin tuh burung jalak Jawa, dan setelah ngikutin tuh burung jalak Jawa akhirnya gue sampai puncak. Dan sampainya di puncak ternyata sepi, nggak ada orang, berkabut. Ya gue ngalor ngidul lah di situ biar kepikiran gak sukses kemana-mana. Tuh videonya ada nanti di part 2 ya, pas puncak sama turun tuh gue masukin ya videonya. Ya kurang lebih sih itu aja sih pengalaman mistis, bukan sih ya dibilang mistis ya, nggak terlalu mistis juga ya, kurang lebih sih itulah pengalaman yang gak bisa gue jelasin sama kata-kata waktu ngedaki Gunung Lawu. Sebenarnya kurang lebih aman, mungkin karena gue niatnya juga nggak aneh-aneh ya. Mungkin aneh-anehnya karena gue di puncak pengen nulis kata-kata mutiara buat doi, makanya gue nggak direstuin pas ke puncak, dikasih kabut sama hujan. Soalnya waktu sore-sore itu cerah kan, kabut udah hilang. Nah malam-malam gue tuh udah mulai nulis ala-ala gitu lah buat doi. Nah ternyata pas pagi-pagi niat gue tuh udah, maksudnya ke puncak tuh udah nggak agak kayak awal lagi gitu, udah mulai kemana-mana. Nah, gue nyampe puncak sih rencana pengen bikin tulisan nembak lah gitu lah istilahnya. Ternyata malah dikasih kabut dan gue nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya di puncak kan, karena kedinginan. Dan ya mau foto-foto juga kiri kanan kabut, ya mau ngapain juga. Akhirnya ya begitulah di puncak, gue cuman foto-foto dikit. Habis itu setelah 15 menit sendiri si Amon sama si Fajar datang nyamperin, dan akhirnya kita turun. Oke gitu aja sih mungkin sedikit pengalamannya.